Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosannya memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Yang baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan serta raya umur yang panjang. Dan terlebih-lebih lagi, satu nikmat yang sangat istimewa. Dikatakan nikmat ini dapat menjadi penyelamat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, yakni nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita. Siapa lagi kalau bukan bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah, selimut malamnya Siti Khadijah. Dialah seorang manusia yang telah rela meneteskan air darahnya, rela meneteskan air mata beserta keringatnya, bahkan hingga rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Demi apa? Semata-mata hanya untuk memperjuangkan agama Islam, semata-mata hanya untuk memperjuangkan kalimat tauhid yang berlafadzkan la ilaha illallah. Dialah seorang pahlawan yang tidak pernah memakan bakwan apalagi mencari lawan. Seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor apalagi berbicara kotor. Beliau berdakwah tidak untuk mengharap gaji apalagi pangkat yang tinggi. Yang tak lain dan tak bukan yakni ya habibana wa syafi'ana wa maulana, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dialah Nabi yang telah membawa kita semua, yang telah membawa umat-umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur au ila siratal mustaqim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Uhsun fi laili ramadana 25 al-mubarakah. Baiklah, di malam Ramadan yang ke-25 yang berbarokah ini, uhmilu da'watu tahtal maudu' fi fadilatis salati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, salah satu amalan yang paling mulia, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat, namun Allah sendiri tidak salat. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpuasa, membayar zakat dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, Allah sendiri tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh malaikat ciptaannya ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh malaikatnya ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dengan sebaik-baik salawat.
Dari ayat tadi kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dimana Allah Subhanahu wa taala sepenguasa alam semesta ini ikut bersalawat kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai hamba yang diciptakan olehnya? Tidakkah kita ingin berkeinginan untuk bersalawat kepada Nabi? Maka indahnya para hadirin adalah marilah sentiasa kita beristiqomah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ada ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi. Dalam hadis tersebut Rasul SAW bersabda, "Man shalla alayya salawatan wahidatan, sallallahu biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. "Wa man shalla alayya salawatan asyran, sallallahu biha mi'atan." Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. "Wa man shalla alayya salawatan mi'atan, sallallahu biha alfan." Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 1000 kali. "Wa man shalla alayya salawatan alfan, lam tamassahun nar." Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka sungguh mustahil baginya untuk menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sepatutnya untuk senantiasa mengirimkan salawat kepada beliau. Sebab hanya dengan menjadi umat dari Nabi saja belum tentu menjamin kita untuk bisa bertemu, apalagi sampai dikenal oleh beliau. Mengapa saya katakan demikian? Jawabannya diceritakan di dalam sebuah kitab. Dari Imam Al-Ghazali, beliau menceritakan di dalam sebuah kitab karangan beliau, yakni kitab Mukhasyafatul Qulub. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda yang dimana pemuda tersebut ia bermimpi, yang dimana mimpinya tersebut ia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh kepada pemuda tersebut. Melihat hal ini, pemuda tersebut lantas memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Akan tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar dan tak menoleh kepada pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut kembali memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah." Dan lagi-lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh kepada pemuda tersebut. Sampai pemuda tersebut memanggil Rasul sebanyak 3 kali, tetap saja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh kepada pemuda tersebut. Lantas pemuda tersebut pergi menghampiri beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tak menoleh kepada aku ya Rasulullah? Apakah engkau tak mengenaliku ya Rasulullah?" Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada pemuda tersebut, "La, tidak, aku tidak mengenalimu." Mendengar hal itu, pemuda tersebut lantas merasa sedih, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasulullah." Aku ini umatmu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenaliku ya Rasulullah? Sedangkan para ulama-ulama mengatakan engkau ya Rasulullah mengenali umatmu melebihi seorang ibu yang mengenali anaknya sendiri. Mendengar hal itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Naam, ya itu benar. Akan tetapi aku bisa mengenali umatku sesuai qadarnya ia bersalawat kepadaku. Maka semakin banyak ia bersalawat kepadaku, semakin pula aku bisa mengenalinya. Dan kebalikannya apabila ia jarang ataupun kurang bersalawat kepadaku, maka semakin pula aku sulit untuk mengenalinya." Hadirin sekalian jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang telah saya bawakan tadi adalah marilah senantiasa kita beristiqamah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, agar supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dan bisa dikenal oleh beliau. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi dapat menjadikan kita menjadi umat yang paling mulia di akhirat kelak. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud yang diridhai Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi biyaumil qiyamati," orang yang paling mulia di hari kiamat kelak, "aksaruhum alayya salatan," orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sekedar ceramah yang sempat saya bawakan pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.